Demokrasi itu memuliakan orang, bukan memplokoto orang, bukan membuat siasat orang. Itu pun gorong lunas. Ono contoh. Sampai ini beliru lagi aman ke arah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Berita Jatim, kalian kembali pada Dialog Jineman. Malam ini saya ditemani oleh orang dekat istana ini. Katanya, konon katanya ini orang dekat istana kalau melihat namanya loh ya. Kalau istana itu punjernya itu Joko Widodo, kali ini ada Bapak Suko Widodo. Selamat malam Bapak. Malam Mas Durkoni. Malam-malam menyempatkan di acara ini, saya ucapkan terima kasih yang banyak. Tadi sempat sakit, tahu-tahu jadi sehat karena ingin menyapa sahabat Berita Jatim ya. Berita Jatim semua. Saya kalau Berita Jatim itu belum diundang saya sudah datang. Oh ya, soai. Oh enggak ditutupi Pak Endro. Gimana kabarnya Pak Suko? Alhamdulillah sehat Mas. Yang penting Alhamdulillah. iso menikmati tempe karo kopi lah itu. Betul. Ya, meskipun suasana panas, ya panasnya secara fisik maupun secara lahir dan batin nih Mas. Karena suasana politik juga memanas ini. Itu kan di sana, suasana ini di sini kan enggak. Oh, sini. Gimana Pak kabarnya menurut pandangan Pak Suko ya tentang politik kekinian? Ya, Mas, memang apa ya di 2 tahun terakhir itu kalau catatan internasional tuh Indonesia itu apa ya disebut sebagai negara yang cacat demokrasi ya. Karena ada syarat-syarat demokrasi yang misalnya soal kebebasan, soal HAM dan sebagainya, kita rankingnya tidak terlalu menggembirakan. Sekalipun demikian pemerintah tetap berjalan. Tentu dengan catatan-catatan yang kita setiap hari disuguhi berita hoax, berita bener, macam-macam yang kemudian membuat orang sok bingung gitu loh Mas. Sing bener sih kadang-kadang kita juga produksi hoax bukan hanya dari masyarakat Pak. Aku muni pemerintah aku wedi ya. Siapapun lah hoax itu biasanya dilakukan oleh mereka yang punya kepentingan terhadap urusan-urusan publik biasanya. Dan mereka yang punya urusan publik besar itu adalah pelaku selalu hoax. Memanfaatkan itu ya. Momen-momen itu untuk membranding dirinya sebaik mungkin. Sebetulnya kalau kita bicara politik soal branding ini sejak zaman Ken Arok pun itu sudah ada. Atau di konteks modern zaman Hitler pun melakukan. Jadi Ken Arok itu bagaimana dengan siasatnya, kemudian dia memanfaatkan buto hijau, cara-cara itu untuk mengalihkan perhatian, pola-pola politik yang memerlukan kekuasaan itu macam-macam Mas. Tinggal kemudian apakah dia tertib dengan aturan main yang berlaku di negara itu. Betul. Kalau gimmick-gimmick yang sederhana, kita bisa lihat misalnya di zaman Hitler pun, sebenarnya kalau kita pakai lampu-lampu ini kan zaman Hitler itu ada sokle kan. Hitler itu kan kelihatannya kecil tapi gelap sehingga lampunya dia kelihatan disorot dari bawah kelihatan seperti gagah gitu ya. Makin modern apa hilang? Enggak juga Mas. Tambah canggih. Sama ya, kita lihat misalnya misalnya kita sebut pencitraan misalnya. Dari pengetahuan sing tak pelajari itu Mas Uroni. Saya ini ngeritik oleh kayak bebas Pak, bebas. Khawatir sendiri Pak Luki. Aman Mas Luki ya. Jadi maksud saya ada cara-cara yang berpolitik yang tidak elok, yang dari logika, etika bahkan estetika itu kadang-kadang tidak indah gitu loh. Misalnya ini metode yang sering kali. Jadi kan di masa silam kan karakter seorang pemimpin itu kan bergaya militer. Atau misalnya sebut aja zaman Bung Karno, gaya komunikasi orang itu kan saudara teriak heroik misalnya semacam itu. Zaman Pak Harto mungkin lebih tertib, zaman Gus Dur longgar,
zaman Pak Harto dan sebagainya sampai kemudian pada zaman yang terkini. Nah, di zaman terkini memang Mas, 10 tahun terakhir ini terjadi revolusi di dalam cara-cara komunikasi politik. Karena apa? Karena alat ini. Ya. Jadi termasuk penggunaan buzzer itu Pak ya. Iya. Itu salah satu strategi. Sebetulnya kalau dulu juga sudah ada buzzer loh Mas. Cuman kan buzzer kan combe itu Mas. Iya, iya. Nek misalnya dulu kan nek nonton yang pas ono apa ya? Betul obat. Terus uang terus akhirnya, wih loro apa combe ini tiba-tiba koncone dhewe waras misalnya. Itu kan buzzer. Iya. Pendengung untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Cuma sekarang ditemukan terminologi bahwa itu buzzer. Ya akhirnya yang padu buzzer dan kontra buzzer itu. Ya. Tetapi itu yang kadang membuat masyarakat juga bingung, terpecah belah Pak. Efek itu kan, efek politik pecah belah sebetulnya kan juga santer ya 10 tahun terakhir ini. Dengan pemakaian buzzer lah, pencitraan yang semakin terlalu bombastis lah. Jadi yang hilang dari politik kita adalah soal kejujuran. Nah itu dia. Kejujuran. Ini yang saya kira sangat langka. Mestinya kan prinsipnya kan pelajaran kita kan katakan sejujurnya daripada ada dusta di antara kita. Ini kita sepele lagu itu menurut saya itu pelajaran yang bagus bagi para politisi. Tapi masalahnya Pak, kejujuran apa bisa dimanifestasikan dengan aturan-aturan, dengan perangkat-perangkat hukum? Kalau mengandalkan kejujuran sulit untuk. Ini tantangan demokrasi kita. Makanya dulu di Athena di Yunani itu ada seorang penguasa oligarki dinasti keluarga yang berkuasa. Ya. Kemudian gimana cara menggulingkannya yang kemudian melahirkan republik itu kan ketika ada tempat ruang publik di masyarakat, ya kayak cangkruan gitu lah semacam itu, rest area publik, area umum. Di situ ada orang kemudian diskusi, akhirnya kemudian karena mereka kecewa terhadap kekuasaan, mereka melakukan perlawanan itu. Ya korbannya tentu banyak juga itu. Ya, ini yang saya kira mengapa terjadi huru-hara seperti ini, muncul demo kita, dan sekarang terakhir kan kondisi darurat ini kan kondisi di mana sebenarnya sedang tidak baik-baik saja kalau demokrasinya ya. Tetapi saya kira saya masih menilai bahwa pada dasarnya orang Indonesia sih apik-apik Mas. Apik-apik dalam pengertian itu di level mana dulu Pak? Iki nek aku belajar saka ono mahasiswaku si Adam, dia itu anak Nigeria, dia ke Indonesia. Dia cerita, pertukaran pelajar ya? Iya, dia mahasiswa. Cerita, Pak Suko, orang Indonesia itu hebat, karena kalau dia ngantri nunggu dosennya konsultasi nunggu 3 jam, 4 jam. Kalau saya nggak kuat di sana ngamuk katanya. Jadi kultur ya, kekuatan kultur. Nah, maksud saya ketika demokrasi diterapkan di Indonesia, semestinya juga harus punya nuansa kultur yang baik gitu loh. Ojo malah kemudian kultur itu dikhianati dengan tujuan untuk mencari kekuasaan, melanggengkan kekuasaan. Jangan. Itu selaras dengan update terkini Pak. Ketika kultur itu dicabut, ya dengan etika politik lah diabaikan, itu kan menjadi orang frustasi. Misalnya ada kasus kasus MK terus MK, itu kan juga awalnya kan terbongkarnya mulai dari situ, mulai merasakan bahwa ini ada keganjilan ini. Ya, itulah kenapa kalau harus disalahkan kalau ngomongin saya yang orang yang paling satu itu adalah ketua partai politik ya. Ketua partai politik itu kan harusnya memang fungsinya dia adalah menampung suara, mengolahnya dan memperjuangkan, bukan jadi menteri, gitu loh. Ini rotok gesek ya. Tapi kan seringkali kita nek ketua partai terus jadi menteri, ini sakjane yo. Karena itu pilihan Pak Prabowo membuat second yang meniadakan kabinet itu
menarik menurut saya. Kalau itu bisa dilaksanakan keren. Sehingga memang ahlinya ahli bener gitu loh. Jadi mestinya politik menyadari itu bahwa praktek-praktek yang parpol menjadi ketua partai kok tidak asik dan citranya. Kalau kita ngitung Mas ya, kan alat ini kita bisa ngecek digital presence-nya orang tuh sentimen negatifnya kan gampang saja. Iya. Tapi kan nggak Alat semua ini orang yang alat ini bisa kalau kita memandangnya dengan kejujuran sebagai alat untuk membantu kita ya bagus soalnya. Cuman justru kadang alat ini juga untuk menyiasati itu persoalannya. Jadi contoh-contoh baik itu perlu diperlihatkan oleh ketua-ketua partai ya. Kalau sekarang kan kayak gak berdaya tuh Pak. Lapo iki kok. Masa kayaknya? Bukan kayaknya, ini kasat mata. Kasat mata itu gak berdaya. Masa Erlangga moro-moro mengundurkan diri, terus ini gak kadang bergerak. Prosesnya itu kok cek nemene ya, gitu. Sementara politik ngono jare kan fenomena apa ini Pak? Seanalisa jenengan, apakah politik yang seperti ini pernah terjadi di era-era sebelumnya? Ini menurut saya kan kasar sekali. Ya, rasanya memang rasanya memang ketika negara makin modern itu harusnya memperlihatkan akal sehat kita untuk melihat persoalan itu. Nah, prinsip demokrasi itu yang paling adalah dia kebebasan berekspresi, ojo dilarang, ojo didenteni. Tapi kan demo bisa, cari ini Gibran. Demo masih bisa, kita ngomong masih bebas. Oke. Itu jabatan-jabatan normatif yang menjengkelkan. Iya, bab lihat tak ceritani. Tapi kira-kira gini, bebas tetapi harus transparan, Mas. Oke, kalau saya demo, ya Anda harus transparan dong. Jangan kemudian Anda tidak boleh saya maksud itu. Misalnya gini, Mas Surkoni jadi seorang menteri X misalnya. Kan tugas penjenengan kalau menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik harus menjelaskan apa yang Anda kerjakan. Nah, ketika kemudian saya bertanya ke situ, nggak ada jawaban, muter-muter gak karuan koyo ngono kae. Terus kita kan frustasi demo. Terus kemudian gimana kan nggak bertemu. Kritik saya terbesar di dalam cara-cara komunikasi publik adalah ketika sebuah lembaga itu lebih banyak melakukan promosi daripada komunikasi. Ya. Oh, kami juara ini loh, kami juara ini loh. Itu kan seneng wong dikai piala. Padahal ning Embong Malang ya rada atau murah. Gampang lah piala. Komunikasi itu adalah mendengarkan suara rakyat, bahkan mendengarkan suara yang tak terbunyi. Jadi ada pakar komunikasi mengatakan bahwa komunikasi yang hebat itu adalah ketika kita mampu mendengarkan suara yang tidak dibunyikan. Artinya begini, nek rakyat sambat, dia rasa sambat kini harus ngerti ya. Iya tolong. Sekarang kan justru lembaga-lembaga pemerintah membackup itu. Iku masa numpang jet pribadi kan numpang modal piye. Saya nggak ikut-ikut jet pribadi karena saya baru naik hijet aja. Itu pun gorong lunas. Ono jet pam iku. Ngocor. Nah, artinya kita ditunjukkan tapi dengan alat-alat komunikasi. Wah, saya itu pinter-pinter, Mas. Canggih. Jadi saya kadang-kadang gak nututi terhadap. Jadi karena saya juga tugasku kan ngajar. Sopo tak ajar kok. Ya, termasuk kan sekolah alam itu Pak ya. Jenengan sering kali pindah-pindah warung, mulai sing warung remek sampai kafe-kafe ini musafir pengetahuan. Cari Mas Surkoni, cari arek Pak Sukoi ben putih kok. Gara-gara dicak Surkoni ning warung-warung tadi. Kan kopi. Ya, saya sering kali setiap ketemu di warung warkop misalnya, itu bagi saya universitas kehidupan yang bagus. Jadi makanya saya berharap bahwa mahasiswa itu apakah pertanian, ekonomi, teknik pun ya sesekali kuliah merdeka itu yo ikhrok ning gone warung-warung itu. Betul, setuju Pak. Iya kan? Iya. Bagaimana Anda akan menjadi polisi yang baik kalau Anda tidak pernah mendengar
suara rintihan orang. Karena teori juga didapat dari masyarakat. Iya, Anda menjadi dokter baik kalau Anda asal pasang obat karena tidak pernah mendengar suara-suara yang sambat rakyat. Hanya hubungan mekanis ya. Mas, demokrasi itu memuliakan orang. Bukan memplokoto orang, bukan membuat siasat orang. Ini cerita soal belusuan misalnya ya. Tapi aja ngomong sopo-sopo ya. Ada sopo-sopo tapi direkam. Jadi di dalam Jawa itu yang namanya belusuan itu adalah nyamar. Sidak. Lah sidak kok diumumkan besok ada sidak. Sidak mendadak kan lucu, siap-siap. Ada peristiwa yang menurut saya penting yang telah dilakukan oleh Hamengkubuwono ke-9. Tus Raja Jawa ya. Raja Jawa yang disebut Bahlil bukan kan? Nggak ada bukannya. Nah, Hamengkubuwono 9 ini pernah buat sabdo Pandito adalah tahta untuk rakyat. Jadi bagaimana bahwa kekuasaannya itu diberikan untuk rakyat. Itu kesadaran beliau untuk berdemokrasi. Nah, satu saat beliau itu ikut zaman aku saat durung aku ning UGM ya. Iku numpak kol kuno ETS 120. Ya, TS sing bukan buri. Nah, Kanjeng Sultan tuh pernah pagi-pagi subuh itu pergi ke jadi sopirnya Mas? Dalam sayur. Rangka penyamaran ya, belusuan yang sesungguhnya. Ditutup topi ini gak ngerti dia terus deh. Nah, sudah beberapa hari tapi naliko ketika kemudian topinya jatuh, baru sing didoli sayur itu kaget. Langsung tunduk. Dan sejak itu beliau tidak melakukan lagi. Tapi beliau nggak bawa wartawan. Nah, itu. Beliau tidak bawa ajudan. Dilakukan. Pak, sebentar Pak. Itu bukankah itu saran dari konsultan komunikasi Pak? Untuk bawa wartawan kok. Komunikasi itu dua sisi Mas. Jadi ibaratnya itu seperti pisau. Satu sisi bisa untuk meracik sayur, satu untuk beleh titik. Jadi tergantung siapa memegang itu. Betul. Itulah kenapa bahwa prinsip-prinsip keperwiraan itu harus dimiliki orang dan kesungguhan. Jadi citra yang dibangun harus relevan dengan perilaku yang ditunjukkan lewat peraturan, lewat tindak tanduk kayak Sultan ya misalnya. Sultan kan nggak hanya cuma pada pencitraan, tapi juga tindakannya juga. Bagaimana beliau berkorban begitu banyak terhadap awal Republik ini, masih bayi, masih sebelum ada, bahkan sampai menyerahkan tahtanya untuk Republik kan juga bukan perkara mudah. Oh iya Mas, seorang pemimpin itu tidak datang dengan tiba-tiba Mas. Itu hampir semua tokoh-tokoh dunia itu dia tidak jatuh dari langit. Dia ada proses panjang. Jadi kalau tukang kayu terus jadi pejabat lokal, pejabat nasional. Oh kakak, umpama contoh. Sampai ini beliru ini aman ke area ini. Maksud saya gini, untuk menjadi seorang Pangeran Charles Albert itu juga menempuh pendadaran. Iya pendadaran, pembantaraan. Biasanya nih raja-raja Jawa dulu dilepas diresi dilepaskan turun gunung istilahnya untuk membabar pengetahuannya karena untuk mencari tadi memungut informasi itu. Nah sekarang memang tidak lagi seperti itu, tetapi seorang pemimpin harus punya kecukupan dalam bercakap-cakap dengan rakyat. Nah ini kan yo mau iso ngrungokne barang sing ora muni, mampu mendengarkan suara yang tersembunyi. Ini yang ditunggu oleh masyarakat. Jadi ora terus saiki nek sampean pidato koyo biyen nenggone panggung nek muni ora saudara merem-merem. Ditinggal mbek arek-arek. Jadi harus ada cara baru, arah baru dan tentu saja harapan baru bagi orang-orang baru di Republik ini. Aku sudah 1 tahun melihat pergulatan semacam ini dan saya kira memang harus
dirubah mindset kita, mentalitas kita terus dirubah. Ya kanggo aku dan kamu semua, saya tidak mengkritik 1-2 orang, karena praktek kekuasaan itu sangat membahayakan ketika dia keluar dari regulasi yang sebenarnya. Iya ya. Tapi kondisi sekarang kan kayak morat-marit, Pak. Regulasinya ada, kepentingannya berbeda, nanti regulasinya moro-moro ganti. Itu masalahnya. Jadi itu masalahnya. Itu nggak puyeng. Nanti kayak ilmu kampus, ilmu apa kayak gak nganggo. Itulah kenapa parlemen itu mau ngomong, nah parlemen itu yang parpol itu yang kemudian dilakukan. Seperti yang jenengan bilang tadi ya. Ini juga partai politik juga punya tanggung jawab besar terhadap. Saya pertanyaan mendasar, kalau mau jadi ketua partai politik, ngerti nggak deh regone Lombok Munda? Pertanyaan simpel. Saya pernah pertanyakan itu. Saudara ketua parpol, tahu nggak misalnya sekilo harga kubis di Batu Malang ketika lagi jatuh misalnya? Terus bagaimana tata niaga? Tata niaga. Mestinya orang satu studi banding ado lah. Mohon maaf saya. Soalnya gak dijak. Maksudnya misalnya dia soal belajar lalu lintas ngatasi kemacetan. Hoi mbok dhek lungguh Deprok ning prapatan ngitung sedina ki macet ki jam piro careti itu aja. Ikhrok di depan mata kita. Ya. Lihatkan itu dan kita buat keputusan seperti itu. Jadi seringkali keputusan politik, keputusan kebijakan dilakukan tanpa dengan perasaan keringat dari orang yang terlibat dalam keputusan itu. Misalnya ini Mas, gimana kalau seseorang itu harus memutuskan program petani tapi nek rapat nih hotel AC. Saya tidak mengatakan hotel tidak bagus ya. Orang gobios. Iya, tapi maksud saya nuansa itu kan juga setidaknya harus dirasakan. Mosok Menteri Pertanian gak ngerti galengan, gogolan, Pak Politus, lancar. Hal yang sangat sederhana. Ada yang pernah Pak, nanam itu maju Pak. Itu kan ada juga. Oh karena dia ingin progresif. Oke, demikian saudara bincang-bincang yang sebetulnya sangat menarik dan butuh beberapa episode lagi ya. Apa yang digagas, apa yang dirasakan oleh Pak Suko yang sering belusukan itu membuat suasana batin masyarakat itu kalau itu kena pada pejabat, rakyat saya yakin akan menjadi makmur. Demikian Pak Suko, matur nuwun sangat atas bincang-bincangnya karena kita mohon maaf dibatasi waktu. Matur nuwun Mas. Mungkin kita agendakan untuk episode berikutnya lah. Matur nuwun. Terima kasih. Demikian sobat Berita Jatim sekalian, salam sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.